Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Atullah Gemilang Abantani dengan NIM 33322001009. Jadi di sini saya mau ngejelasin gimana algoritma dari soal-soal UTS yang ada di sini ya. Nah, ada logistic regression, kemudian ada decision.py, ada minsheep, kemudian ada near snake burst classifier, sama stats. Ini bakal saya jelasin satu-satu. Nah, untuk hmm, untuk yang pertama kita buka yang logistic regression dulu ya. Nah, ini untuk codingan ini udah ada ya. Di sini kita langsung ke hasilnya aja. Nah, di hasilnya ini atau kita bisa lihat langsung ke Word yang udah dibuat ya. Saya jelasin Word yang udah dibuat. Bagian mana? Nih. Nah, di sini analisa algoritma untuk logistic regression.py dan analisa algoritmanya, kemudian jalankan di komputer Anda kayak gitu. Nah, codingan ini kita jalanin, kemudian dia menghasilkan data seperti ini nih. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini kita logistic regression itu algoritma decision ya, maksudnya dia milih antara true sama false gitu, antara berhasil sama gagal kayak gitu. Nah, logistic regression sendiri itu pengamatannya dari pengumpulan data-data yang ada nih. Nah, kalau kita bisa perhatiin dalam sini nih, ya, di bagian sini, itu datanya dikelompokkan. Artinya, misalkan ini kelompok orang berumur kurang dari 10 tahun gitu. Kemudian ini orang yang berumur lebih dari 10 tahun, dan ini sebagainya. Nah, data-data yang ada di sini tuh dikelompokkan. Dikelompokkannya sama apa? Nah, sama latar belakangnya ini. Nah, yang ini, latarnya ini. Nah, latar yang hitam itu untuk orang yang lebih dari 10 tahun. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, namun di sini ada kendala. Ada kendala apa? Kendalanya, nah, di bagian sini, nih, ujung, itu harusnya sentral. Sentral tuh maksudnya kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini harusnya. Nah, namun di bagian sini itu dia lebih yang bagian abu-abu gelap di sini. Nah, ini lebih tuh dia makan tempat. Nah, ini nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Maksudnya tuh kurang presisi gitu. Karena dia makan tempat. Seharusnya itu smooth. Artinya tuh dia bener-bener ngebagi, bener-bener classifier gitu. Nggak ada yang makan. Kalau ini kan ada ketika datanya di sini nanti bentrok antara yang ini dengan yang ini gitu. Kayak gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, di sini ada nilai C. Nah, C di sini ya. Ketika C-nya lebih besar nih, maka di sini akan berubah nih tuh. Dia lebih smooth di tengah gitu. Nah, ini tengah garisnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya untuk nilai C-nya itu harus lebih besar gitu. Jangan satu. Semakin besar semakin baik karena kenapa? Nanti pengelompokan itu lebih akurat kayak gitu. Pengelompokan ini lebih akurat. Selanjutnya itu di nomor 2 ya. Itu ada decision underscore trace.py, maksudnya ya sesuai namanya ya. Decision tree itu maksudnya gini. Misalkan ini ada masalahnya gitu. Kemudian ke bawah itu ada true, kemudian ada false kayak gini. Gitu ya. Nah, ini ada listing kodenya sih kayak gini. Nah, di sini ada di chapter 3 ya. Ya, classifier sama masih pengelompokan data ya.
Nah, istilah tuh kayak gini, ada bulat-bulat dan X gitu. Nah, ini maksudnya apa dalam input datanya? Oke. Dalam input datanya itu dimaksudkan seperti ini. Hapus dulu nih. Jadi di dalam datanya, di bagian outputnya ini, decision tree itu sebuah seleksi data dengan menggunakan metode layaknya pohon atau percabangan gitu. Betulkah atau benar seperti itu? Jadi pakai percabangan untuk decision-nya. Nah, seleksinya sendiri itu kita yang buat, developer yang buat kayak gitu. Nah, ini ada contohnya kayak gini. Ketika true dia berarti seperti ini dan false seperti ini. Mungkin kalau kurang jelas kita langsung ke data yang bakal kita analisis ya. Nah, di sini ada input data nih. Ada input data. Input datanya ya, kita asumsikan bahwa 0 itu true ya. 0 itu true ya di sini ada. 0 di mana 0 itu sebagai true dan X adalah false ya. Kayak gitu. Misalkan kita punya data di sini, suatu data ya, ada data. Apabila datanya itu true ya atau benar, maka dia akan berbentuk bulat. Kemudian kalau dia false atau salah gitu ya, berarti salah, dia bakal ngebentuk X gini. Ya. Nah kalau udah, ini ada namanya classifier performance ya, performance. Nah karena ini masih datasetnya masih training, dia presisinya bagus banget nih. 0,99, 1 gitu. Nah, ini sebenarnya enggak di machine learning yang seharusnya tuh enggak seperti ini karena presisi itu kalau 1 itu kan berarti sempurna gitu, 100% prediksinya benar. Sedangkan prediksi itu enggak boleh 1, namanya prediksi itu pasti ada probabilitas kesalahannya kayak gitu. Nah, kita langsung aja nih ke data. Nah, tadi kita udah sepakat nih. Kalau bentuk 0 ya, oh gini ya, itu true. Nah, di dalam training dataset di sini, X di sini itu dirubah jadi bentuk bulat biru. Oke. Berarti kita sekarang ganti datanya. Ini udah ada data, dia bakal bernilai true di sini atau benar gitu ya. Maka dia datanya tuh bakal orange. Kayak gini, orange. Kemudian kalau salah, dia bakal bernilai biru. Kayak gini. Ini kalau salah ya. Kalau eh, ini kalau biru gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada actual class sama predicted class. Jadi intinya adalah misalkan sebenarnya dia tuh positif. Nah, tapi sistem kemudian mendeteksi positif juga. Artinya prediksinya benar dong, kayak gitu ya. Maka di sini namanya true positif. Jadi positifnya tuh benar-benar true gitu, benar positifnya. Kemudian selanjutnya ada aktualnya ya. Aktualnya di sini adalah negatif. Nah, aktualnya tuh negatif. Kemudian yang sebenarnya tadinya dia negatif tapi malah prediksinya terdeteksi oleh sistem itu positif. Maka disebutnya adalah false negatif, false positif ya. Jadi dia terdeteksi positif tapi palsu positifnya karena seharusnya negatif kayak gitu ya. Nah, begitupun dengan yang ini, yang sebenarnya positif gitu ya. Sebenarnya tuh positif, tapi terdeteksi oleh machine learning dia tuh negatif. Maka di sini negatifnya tuh negatif palsu. Makanya di sini false negatif. Itu karena sebenarnya kan positif gitu. Kemudian di bagian TN dia negatif. Kemudian diprediksi oleh sistem dia juga negatif, maka di sini disebut true negatif. Dia benar-benar negatif kayak gitu. Ini yang pertama. Nah, kemudian untuk bagian di sini, ya ini ada nih, karena kita udah dapat kunci dari aktual dan predicted gitu. Artinya tuh kalau prediksi dan aktualnya itu sama, berarti dia true positif atau true negatif kayak gitu.
Nah, nah, berdasarkan gambar yang di atas ini, training dataset ini, ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih, latar putih merupakan prediction cluster orange. Jadi maksudnya tuh seharusnya data oranye itu selalu berada di data putih kayak gitu. Nah, itu disebutnya sebagai true positif karena putih di sini itu kita ini di sini latar putih merupakan klaster positif ya. Berarti latar putih itu positif. Kemudian yang merah oranye-oranye ini itu juga positif kayak gitu. Berarti oranye positif dan sistem atau latar menganggap dia juga positif, artinya true positif. Jadi dia di tempat yang benar kayak gitu. Jadi ingat ya, kalau latar latar putih itu positif, kemudian latar hitam itu negatif kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini kan latar putih merupakan klaster positif, latar hitam merupakan klaster negatif. Nah, selanjutnya itu ada kita ambil kesimpulan lagi nih dari yang udah kita berdasarkan pernyataan di atas ini nih ya, di atas ini aktualnya ya seharusnya itu oranye itu ada di latar putih nih. Nih, oranye tuh harusnya ada di latar putih aktualnya loh ya. Namun ternyata setelah diprediksi gitu ya, yang positif juga nih ya. Yang positif artinya apa? True positif. Dia benar, benar gitu, true positif. Nah, didapat setelah diprediksi benar dia oranye di latar putih kayak gitu ya, berarti betul oranye di latar putih. Selanjutnya ini berarti disebutnya true positif kayak gitu ya, gitu. Nah, oke, selanjutnya tak biru di latar ini ganti ya, biru di latar putih, ini biru di latar hitam. Oke, karena hitam tadi ya dia klaster negatif tadi, mohon maaf ini ada keliruan. Nah, selanjutnya oranye di latar putih ini aktualnya seharusnya gitu, oranye itu ada di latar putih, namun ketika diprediksi dia malah di latar hitam nih si oranye. Nah, itu dinamakannya apa, false negatif gitu. Karena kenapa palsu gitu, hitamnya tuh palsu atau negatifnya palsu. Karena seharusnya dia di latar putih kayak gitu. Dan selanjutnya ada biru di latar hitam. Biru di latar hitam. Itu yang benar tadi ya. Biru di latar hitam. Biru itu min gitu. Di latar hitam juga min. Min sama min sama. Jadi aktualnya itu harusnya min sama min. Kemudian selanjutnya setelah diprediksi, ini setelah diprediksi, ternyata biru itu di latar putih. Artinya apa? Birunya minus, latarnya positif. Nah, ini nggak boleh, nggak sama gitu ya. Karena tadi ya positif latar putih itu positif di sini nih. Kayak gini. Atau sesuai yang udah sebenarnya sih tergantung ya. Tergantung konsistensinya gitu. Mau yang putih itu positif atau putih negatif, yang penting konsisten kayak gitu. Nah, ini disebutnya apa? Tadi putih itu apa? Putih itu positif ya. Artinya di sini true-nya, true-nya di sini itu false positif gitu. Jadi dia kedeteksi positif atau kedeteksi putih, padahal dia harusnya tuh di hitam gitu. Jadi putih yang kedeteksi di predicted itu palsu, bukan yang seharusnya. Nah, kemudian ketika biru di latar hitam, jadi aktualnya input datanya itu biru di latar hitam. Setelah diprediksi, oh ternyata biru di latar hitam juga nih. Nah, itu benar. Kalau benar adalah true negatif TN gitu. True negatif. Jadi dia di bagian negatif gitu. Ya, aktualnya kan dia negatif nih, negatif negatif. Ternyata
pas diprediksi dia negatif-negatif juga, maka dia true negatif namanya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu di bagian kita balik ke data ya, data tes datasheet. Tadi kan ada data, ada TN, kemudian ada TP gitu ya, true positif, true negatif, kemudian ada false negatif, kemudian ada false positif. Nah, ini maksudnya apa? Kayak gitu. Nah, true positif adalah yang ada di sini. Gitu. Orange ini true, latar putihnya adalah positif. Gitu ya. Kemudian latar hitam itu adalah negatif ya, gitu. Kemudian yang ini adalah true gitu. Jadi true negatif. True negatif. Artinya ini min, ini plus, sama-sama plus gitu, sama-sama min itu oke. Gitu. Nah, ternyata ketika diuji dengan tes dataset gitu ya, itu ada yang oranye yang harusnya di putih, itu dia malah masuk ke hitam nih, nggak seharusnya nih, gitu tuh. Nah, jadi kalau diibaratkan tuh oranye ini gitu ya, oranye ini adalah sebuah face recognition gitu ya. Misalkan ini Rahmat bentuk muka depan, ini Rahmat bentuk muka belakang. Itu ya. Misalkan latar putih itu Rahmat gitu ya. Kemudian latar yang negatif ya, yang hitam itu misalkan Maulana gitu. Nah, seharusnya gitu ya. Ya Rahmat itu ya Rahmat gitu. Ini nih si merah-merah orang-orang ini Rahmat. Harusnya dia setelah diprediksi masuk ke latar Rahmat juga. Tapi ternyata ada yang masuk ke dalam orennya. Jadi dia ini Rahmat gitu. Tapi dia masuk ke prediksi Maul. Artinya apa? Ininya kan negatif ya, dalamnya negatif. Dan dia Rahmatnya positif. Artinya apa tadi? Negatifnya itu palsu. Jadi dia kedeteksi negatif, tapi palsu. Ini nih bukan Rahmat, tapi maksudnya ini kedeteksi Maulana gitu. Padahal dia bukan. Ini tuh Rahmat kayak gitu. Biasanya terjadi di face recognition yang ini ya, apa namanya? Misalkan sensornya dia dari arah belakang gitu. Dia face recognition-nya dari belakang. Nah, itu kan nggak kedeteksi tuh. Nah, nanti si machine learning-nya itu ngedeteksinya ngacak. Misalkan yang harusnya dia ngedeteksi Rahmat malah jadi Maulana kayak gitu. Makanya di sini ada kesalahan kayak gitu. Nah, ini namanya yang oranye di dalam hitam-hitam itu adalah false negatif gitu ya. FN false negatif. Kemudian kalau ada warna biru yang di warna putih, nah ini kebetulan ada yang cuma nyinggung doang nih di sini ya, nggak keluar semua gitu. Tapi seandainya kan ada keluar semua, misalkan di sini ada warna biru keluar gitu ya. Nah, itu disebutnya adalah dia masuk ke positif. Artinya sistem mendeteksi bahwa si biru ini Rahmat, padahal dia bukan Rahmat, dia Maul gitu. Maka dia terdeteksi sebagai positif yang palsu. Berarti positif yang palsu, false positif atau positif palsu gitu. Karena dia sebenarnya adalah false positif tuh ya negatif ya. False negatif itu ya positif gitu. Dibalik-balik aja sih sebenarnya antara true negatif, true positif kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada di bagian sini ya, di main.ship.py dan analisa algoritmanya, kemudian jalankan di komputer Anda kayak gitu. Untuk chapter 4 ya. Jadi chapter 4 kalau kita jalankan kodenya nih, ini chapter 3 ya masih. Ada chapter 4 nih. Ini ada chapter 4, saya pakai drive kayak gini ya, model drive, masuk ke Mon Drive. Nah,
masuk ada cluster. Ada X, ada kotak-kotak, ada segitiga, ada bintang. Nah, ini maksudnya apa? Mari kita coba bongkar terlebih dahulu ya. Nah, setelah di run ya, main.ship.py itu sebenarnya apa dulu sih ya? Main.ship.py yang saya analisis adalah sebuah proses untuk melakukan cluster atau pengelompokan berdasarkan variabel yang kita buat oleh developer nih. Jadi cluster ini dia mengelompokkan suatu data, tapi variabel pengelompokannya itu developer yang buat atau kita yang buat gitu. Nah, berbeda sama cluster sebelumnya tuh yang tadi yang di atas. Pada cluster main.ship.py itu kita menentukan variabel itu sendiri gitu ya. Kita mau yang mana, mau variabel apa, mau variabel kelompok orang merokok kah, mau variabel. Jadi kita yang input sendiri variabelnya mau kayak gimana, kayak gitu. Nah, kita ambil contoh nih, simbol X di sini. Ya, kita jelasin pakai gambar aja di sini. Nah, ini ada simbol X nih ya. Ada simbol X di sini. Nah, kita anggap nih simbol X itu adalah headset. Nah, variabel pengelompokannya yang kita pengen adalah ini kan ada bulat di tengah nih, kayak gini. Itu adalah variabel yang kita buat gitu. Anggaplah variabel yang kita buat atau induk ya, bisa disebut juga sebagai induk. Itu kita set misalkan headset. Nah, ini headset contoh atau bisa apa aja ya, tapi kita ambil contoh headset yang ada sesuai di bawah sini. Nah, ini headset. Terus maksudnya apa? Nah, tanda X di sini itu adalah barang yang mirip dengan headset gitu. Semakin jauh dia dengan induknya, maka tingkat kemiripan dengan headset itu akan semakin kecil. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya main.ship.py itu kemiripan data, cuma seleksi kemiripan datanya kita yang buat gitu, variabelnya. Gitu. Ini kan kita yang nentuin nih. Oke, induk di sini kita tentukan headset. Maka data-data yang diinput gitu ya akan dikelompokkan. Dia lebih mirip kemana? Oh, ternyata ini mirip ke headset. Ini mirip ke headset gitu. Nah, semakin dekat dia juga lebih mirip terhadap headset gitu ya. Walaupun misalkan di sini lebih dekat ke sini. Nah, itu nggak ngaruh ya. Yang jelas X itu adalah hubungannya dengan induknya yang ini. Kayak gitu ya. Oke. Atau contoh lagi, misalkan ini ada bintang ya, ada bintang. Ini misalkan kita set induk yang di tengah-tengah bintang ini itu kita set sebagai mobil gitu. Nah, bintang-bintang di sini itu adalah sesuatu yang mirip atau bahkan sama dengan variabel si mobilnya itu gitu. Nah, semakin jauh berarti dia tidak semakin mirip dengan induknya atau berarti oh ini bisa disebut mobil bisa juga enggak nih gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, kita contoh ini ya dalam kehidupan sehari-hari nih untuk dari main.ship.py ya. Kita contohin. Nah, saya itu ambil contohnya adalah Tokopedia. Ya. Contoh variabel yang kita pengenin tadi adalah headset gitu. Nah, ini headset. Variabel yang kita pengenin itu headset. Nah, sekarang maksudnya apa? Nah, headset itu adalah bulat-bulatan di tengah ya. Induknya yang saya bilang tadi itu, induknya. Itu ya headset tuh induknya nih. Itu ada bulat tengah gitu. Di sini ada X, 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 X. Nah, tengahnya itu variabel yang kita buat yaitu headset nih. Nah, ini bentuk aplikasinya gitu ya dari main.ship.py itu bisa digunakan untuk seperti ini gitu. Nah, keluar nih, oh ini headset betul gitu. Oh, ini tingkat kemiripannya bener headset. Oh, ini headset. Tapi ada yang headphone nih kayak gini, in ear ya. Nah, ini mirip dengan headset gitu, sama-sama bisa ngeluarin suara gitu ya. Tapi dia lebih jauh gitu. Yang bener-bener headset kan yang kayak gini kan. Ini baru headset nih. Kalau ini namanya earphone kayak gitu. Nah, kemudian ada bener-bener data yang maksudnya dia bisa dikategorikan sebagai
bukan headset gitu, tapi aksesorisnya. Nah, kayak gini. Maka ini nanti X-nya tuh jauh dari si induk kayak gitu. Nah, kayak gini nih pengelompokan datanya. Itu kepake kan nih di kehidupan di bukan kehidupan sehari-hari ya, searching sehari-hari kayak gitu. Oke. Di sini juga kan ada tuh, adapun cover headset merupakan data yang kemiripannya jauh dari induknya, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 yaitu analisa algoritma untuk Nairs Neighbors classifier.py dan analisa algoritmanya. Itu ya. Kemudian dijalankan di komputer Anda gitu. Oke, bagian analisa algoritma dari Nearest Neighbors gitu. Ini sebenarnya hampir sama untuk pengelompokannya sama Mansip.py. Nah, terus apa dong bedanya kalau kayak gitu? Mari kita analisa dulu. Nah, bisa lihat nih, ini input data. Sama input datanya tuh sama kayak yang sebelumnya. Sama kayak Mansip.py gitu. Input datanya ya. Tuh. Sama ini ada segi kita bisa ngedefinisikan segitiga, kita bisa ngedefinisikan bulat, kotak ya sama. Nah, bedanya adalah di classifiernya ya. Di classifiernya pada bentuk si input classifier itu akan diklasifikasikan gitu ya. Jadi bentuk kelompok juga sama, mirip banget sama Mansip.py. Nah, bedanya adalah variabel dalam Nearest Neighbors itu ya, variabelnya itu yang menentukan bukan kita, tapi sistem kayak gitu. Makanya kalau di dalam Nearest Neighbor ya atau neighbor tetangga, tetangga ya berarti yang mirip gitu ya, bersebelahan. Dia nggak ada tuh di tengah-tengah. Kalau tadi kan ada bulat, ada induknya gitu. Kalau sekarang nggak ada. Jadi dia machine learning atau sistemnya menentukan sendiri variabelnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Contoh, kalau biasanya kalau AI kayak misalkan ini kita baca dulu nih. Ini analisa yang saya dapat ya dari Niels Neighbor gitu ya. Ya tadi intinya dia klasifikasi, namun variabel klasifikasinya itu tidak kita yang menentukan gitu, bukan kita, tapi sistem kayak gitu. Lalu sistemnya berdasarkan apa? Gitu tuh, berdasarkan apa sih sistemnya? Nah, kita ambil contoh biar lebih mudah. Contoh nih, ada orang dewasa yang merokok dan ada orang dewasa yang tidak merokok, kayak gitu. Nah, ini adalah klasifikasi orang dewasa yang merokok. Ini klaster. Klaster orang dewasa yang merokok dan klaster orang dewasa yang tidak merokok. Kayak gitu. Namun, variabel ini itu dibuat oleh sistem. Namun, sistemnya itu berdasarkan apa pertimbangannya? Nah, sistemnya itu berdasarkan perilaku. Misalkan perilaku manusianya gitu. Misalkan kalau orang yang dewasa yang merokok tuh lebih emosian gitu. Kemudian ada bau bekas rokoknya gitu, maka dia akan dikategorikan sebagai orang dewasa yang merokok. Nah, yang kita set adalah apa? Sensor dari perilaku dan bau bekas rokoknya. Nah, data-data yang masuk dari input perilaku, kemudian dari input bau-baunya gitu, nanti akan diklasifikasikan kayak gitu. Orang dewasa yang merokok tuh kayak gimana sih? Dan yang tidak merokok tuh seperti apa kemiripan datanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sama-sama kalau yang tadi ya, kalau yang proses yang mansip.py gitu, kita tentuin dulu. Oh, pokoknya kalau misal kita buat variabel orang merokok gitu. Ya udah, setiap orang yang merokok dimasukkan ke dalam kelompok orang merokok gitu. Tapi kalau di sini kita tidak menentukan variabel terlebih dahulu, tapi kita menentukan seleksinya dulu, seleksi datanya dulu gitu. Misalkan berdasarkan perilaku, berdasarkan baunya. Nah, baru setelah ada banyaknya data,
data-data yang mirip kemudian dikelompokkan oleh sistem atau machine learning seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu ya, nah, udah terbukti berarti ini bisa lebih lebih pinter ya yang bagian Niels Neighbor nih, dia lebih pinter kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian, nah ini juga sama ini. Ini sama seperti yang mainnya tadi, mansip gitu. Sama nih. Misalkan yang segitiga itu, daerah segitiga tuh ini Andi gitu ya. Kemudian daerah si ungu nih, yang ungu ini Rahmat gitu. Nah, tapi atau enggak sesuai variabel kita deh, yang biru tuh perokok gitu ya, dia ngerokok. Kemudian yang ungu itu enggak ngerokok, enggak rokok gitu ya. Nah, padahal dia nih ngerokok si segitiga tuh padahal dia ngerokok, tapi dia kedeteksi sebagai seseorang yang tidak merokok. Sama kan? Sama sip.min.py ya, sama main-sip nih. Sama aja, bedanya tadi ya, pengelompokannya itu dilakukan oleh mesinnya atau sistemnya itu sendiri kayak gitu. Sama aja gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa variabel yang bisa dia ngedeteksi kalau si segitiga itu kedeteksi sebagai dia nggak ngerokok walaupun dia perokok, entah itu mungkin dia ternyata pas klasifikasi itu pakai parfum dan sebagainya, akhirnya bau rokoknya tidak terdeteksi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu hanya contoh kasus ya, nggak cuma ngerokok dan sebagainya, banyak yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Nah, ini juga ada kan, hasil pengelompokan di atas tidak memiliki induk atau bentuk bulat di antara kemiripan datanya. Jadi di antara kemiripan data tuh nggak ada bentuk bulat, nggak ada variabel tertentu gitu, karena ya sistem yang menentukan kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 adalah analisa algoritma untuk state. State itu apa isinya? Isinya tuh negara-negara state. Kemudian algoritmanya kita jalani nih. Nah, di dalam state ini sendiri itu kita mengandalkan yang namanya relation atau hubungan. Hubungan apa ya? Hubungan apa mungkin? Hubungan terdekat kah? Hubungan terjauh kah? Atau bagaimana kayak gitu. Jadi gimana hubungannya? Nah, di bagian outputnya, nah di sini apakah Nevada dekat dengan Louisiana? Nah, enggak. Maksudnya tuh gimana kok jawabannya tidak? Nah, sekarang apakah Nevada dekat dengan Louisiana? Kita cari bagian Nevadanya ya. Dekat, apakah Nevada dekat dengan Louisiana adjacent gitu ya. Nah, kita cari nih si Louisiana-nya gitu. Kita cari Louisiana. Apakah di bagian Louisiana tuh ada Nevada? Seperti itu. Nah, di mana kita nyarinya? Ada listing kode di bagian chapter 6. Nah, ini kita perlu buka yang chapter 6 ya. Listing kode di chapter 6 itu kita perlu buka agar kita bisa mengetahui negara tetangga atau sebelahnya yang berdekatan. Bagian kode ada di adjacent sini. Sini ya. Nah, yang kita ingin cari adalah tadi Nevada, apakah Nevada dekat dengan Louisiana? Langsung aja kita searching Louisiana. Nah, oh, ternyata nggak bisa. Louis. Oke. Nah, ini ada Louisiana. Nevadanya nggak ada. Gitu. Jadi, ini Louisiana. Apakah Louisiana berdekatan dengan Nevada? Tidak. Karena Louisiana di sini itu berdekatan dengan Texas, Arkansas, dan Mississippi. Kayak gitu. Kemudian sekarang kita cari Nevada. Nah, apakah Nevada berdekatan dengan Louisiana? Enggak. Kenapa? Karena Nevada itu berdekatannya enggak dengan Idaho,
Utah, Arizona, California, dan Oregon. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya jawabannya tuh no, karena Nevada tuh nggak ada sama sekali. Nevada tuh nggak deket sama Louisiana gitu. Louisiana juga nggak deket sama Nevada. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya itu di bagian, tadi kita udah jelasin bagian pertama ya, part 1 sebenarnya. Nah ini dijelasin lebih detail. Oke. Selanjutnya nih ada untuk menjelaskan kelanjutannya di bagian list kayak gini. Nah, kita tuh perlu part karena kita nggak mungkin ngebahas semuanya dalam satu paragraf. Itu terlalu banyak. Makanya kita pisah dulu. Untuk part 1 yaitu yang pertama list of state that adjacent to Oregon. Artinya apa? List negara yang dekat sama Oregon gitu. List negara yang dekat sama Oregon. Oke, kita coba searching ya. Oke, cari di sini Oregon. Nah, Oregon. Oke. Nah, kalau misalkan list of states adjacent to Oregon, maka posisi Oregonnya itu harus ada di awal. Ya, Oregon itu harus di awal. Nah, kayak gini. Bukan Oregon yang di sebelah kanan, tapi di awal, bener-bener di awal. Kayak gitu. Nah, bisa kita lihat Oregon itu deket sama California, Nevada, Idaho, sama Washington. Bener nggak? Bener. Nevada, California, Idaho, sama Washington ya. Kayak gitu. Jadi bisa kita cuplik aja data yang ada. Dari banyaknya data tadi kita cuplik. Di sini ada data Oregon. Oregon tuh deket sama California, Idaho, Nevada, dan Washington. Makanya kenapa di listing out kodenya itu ada negara ini. Kayak gitu. Jadi listing kode negaranya didapat dari file adjacent state ya. Ini tabel ini yang kita cuplik agar mempermudah pengambilan data aja gitu. Oke, selanjutnya part 2. Part 2 itu adalah list of coastal state that adjacent to Mississippi. Mississippi. Jadi negara coastal yang dekat sama Mississippi kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih datanya sama ya dari adjacent tadi. Nah, kemudian untuk data coastalnya itu ada di sini. Ini data coastal ya. Nah, di list coastal itu yang dekat sama Mississippi siapa? Maka kita cari dulu Mississippi-nya. Gitu. Bisa pakai ini. Nah, kita cari dulu Mississippi-nya. Mississippi gitu ya. Nah, gini aja. Nah, karena yang dekat dengan Mississippi, maka posisi Mississippi-nya harus ada di sebelah kiri. Paling kiri. Oke, paling kiri. Cari paling kiri. Mississippi yang paling kiri. Nah, ini. Ini Mississippi paling kiri. Mississippi itu bertetangga dengan Louisiana, Arkansas, Tennessee, dan Alabama. Nah, makanya kita cuplik nih. Alabama, Arkansas, Louisiana, dan Tennessee. Kayak gitu. Namun, di sini adalah list of coastal. Jadi cuma negara coastal yang kita pengenin. Sedangkan kalau ini belum tentu coastal semua. Negara coastal yang mana? Negara coastal adalah negara coastal yang ada di dalam coastal state di sini. Nah, untuk mempermudah penglihatan, coastal state tersebut saya udah rubah ke dalam bentuk seperti ini, kayak gitu ya. Nah, yang awalnya tadi ada Alabama, Arkansas, Louisiana, dan Tennessee, kita seleksi lagi yang mana di antara 4 ini yang termasuk ke dalam coastal state gitu. Karena dimintanya kan list of coastal state. Dan ternyata yang termasuk coastal state adalah cuma Louisiana dan Alabama. Tennessee-nya sama Arkansas nggak masuk ke coastal state kayak gitu. Nah, ini nggak ada kan Alabama. Oke, selanjutnya yaitu di part 3 ya. List 7 negara yang dekat sama coastal state. Maksudnya apa sih? Jadi 7 negara dari coastal state yang saling berdekatan kayak gitu. Ya. Jadi negara tetangganya tuh ya coastal state-nya sendiri itu.
dan yang diminta adalah 7. Misalkan contoh Delaware. Delaware itu adalah coastal state ya. Delaware itu coastal state nih, bisa dilihat di sini. Delaware itu coastal state. Nah, teman-temannya atau negara tetangganya dia coastal state juga. Maryland, coastal state, New Jersey juga coastal state gitu. Ya, seminimalnya satu di bordering state-nya tuh ada satu. Ini data tabel yang udah kita cuplik ya untuk kebutuhan mempermudah. Kemudian contoh ada Alabama nih. Alabama itu adalah coastal state di sini. Nah, dia juga berdekatan dengan coastal state yaitu Florida dan Georgia sini. Jadi, makanya dia termasuk salah satu negara dengan saling kedekatannya dengan coastal state itu. Jadi intinya dari 7 negara yang ngeborder coastal state maksudnya tuh negaranya juga dia berdekatan dengan negara coastal state, saling berdekatan lah. Gitu. Itu adalah untuk yang part 3. Selanjutnya itu ada part 4. Ada part 4. Nah, di part 4 itu list negara yang dekat sama Arkansas, tapi dekat juga sama Kentucky gitu. Jadi irisan lah. Irisan ya negara tetangga yang ada di Arkansas, tapi dia juga ada di Kentucky. Nah, kita cuplik negara Arkansas sama Kentucky-nya. Dia dekat sama Missouri, ya Louisiana dan sebagainya. Kemudian di Kentucky juga ada. Nah, ternyata yang sama yang di dua-duanya ada adalah Missouri sama Tennessee kayak gitu. Ini udah ditandain juga, sudah jelas. Kemudian ketika diiriskan maka keluarnya adalah Tennessee sama Missouri seperti itu. Nah, kalau ini udah terakhir ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk state itu ya. State.py itu kita merelasikan gitu. Merelasikan tuh ya relasi, hubungan, kita menghubungkan apa sih hubungannya. Itu kalau dalam himpunan tuh kita nyambung-nyambungin titik kayak gini. Nah, misalnya ini ada tabel ABC gitu ya. Kayak gitu ya. Kemudian ini ada tabel ini maksudnya 1 2 3 gitu. Nah, ini dihubungin. Nah, ini relasi kayak gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Rahmat Atamagung Bantani, pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, karena itu datangnya dari saya, seorang manusia, dan apabila itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.